Nah, jadi di sini ada perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial itu suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif dan kehidupan sosialnya itu untuk mendapatkan sosial yang martabat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Pujihuda dengan NIM H2110026. Di sini saya membuat video dokumenter dengan sesi tanya jawab mengobrol seputar perubahan sosial dengan para narasumber. Jangan lupa saksikan ya. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber. Nah, mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya dari dua narasumber. Silahkan. Sebelum perkenalkan, saya Dirna Rizal dari mahasiswa ekonomi jurusan manajemen. Oke, perkenalkan, nama saya Mukti Faiz, saya dari program studi agroteknologi dari Universitas Juanda Bogor. Oke. Nah, jadi sebelum ke inti, kita akan sedikit mengobrol pembahasan mungkin bisa menurut pandangan dari saudara-saudara gitu. Mungkin bisa dari saudara Didan terlebih dahulu mengenai apa sih perubahan sosial itu? Ya, kalau kita berbicara soal perubahan sosial ya, sudah kita sedikit banyak tahu bahwasanya dengan adanya perubahan sosial ini suatu perubahan yang mulai dari kebiasaan masyarakat maupun keadaan sosial di masyarakat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contohnya seperti sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya digitalisasi yang masih era tradisionalis menjadi modernis. Jadi sedikit banyak contoh perubahan sosial seperti itu menurut pandangan saya sendiri. Oke, mungkin ada dari saudara Mukti. Oke, saya memang sependapat ya. Kalau berbicara tentang perubahan sosial itu memang sifatnya dinamis dan statis. Ketika kita berbicara tentang perubahan sosial itu berbicara tentang pola pikir masyarakat, kebiasaan masyarakat yang tadinya tradisionalis bisa jadi modernis seperti apa yang disampaikan oleh Mas Didan tadi ya, sepertilah kurang lebih tentang perubahan sosial. Mungkin itu sih kalau menurut pandangan saya tentang perubahan sosial. Oke, jadi mungkin bisa kalian ketahui ya mengenai proses perubahan sosial itu sendiri. Meskipun kita berbeda fakultas, tapi kita juga bisa paham mengenai dari si perubahan sosial itu sendiri. Oke, baik. Yang selanjutnya mungkin kita bisa mengobrol mengenai, kita akan bahas tentang dampak dari proses perubahan sosial itu sendiri. Saya akan menanyakan kepada saudara Didan, apa sih yang Anda ketahui mengenai dampak itu? Dampak dari dari zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Kalau kita melihat daripada dampak itu menjadi dua bagian atau positif dan juga negatif. Kalau dari pandangan saya secara ekonomi, dampak positif yang bisa secara transaksional. Sebelumnya kita barter dengan barang dan barang. Nah, makanya dengan adanya perubahan sosial ini kita harus beradaptif dengan adanya uang maupun transfer, dan mungkin sekarang udah ada bentuk pembayaran QRIS seperti itu. Itu dari dampak positifnya dari segi ekonomi ya. Mungkin ada dari segi berpakaian, habit berpakaian yang sebelumnya belum ada hijab tanpa pernak-pernik, sekarang sudah ada hijab dengan banyak variasi maupun warna yang modern seperti itu. Tidak bisa dipungkiri ya, ada dampak negatif yang memang perlu kita perhatikan, seperti dengan adanya perubahan sosial dari status sosial, banyak kerjaan yang menggunakan digital media, jadi akan timbulnya kesenjangan sosial. Nah, kenapa bisa dikatakan gitu? Karena ada beberapa masyarakat yang belum siap dengan beradaptif karena masih mempunyai habit pada zaman dulunya seperti itu. Makanya sehingga ada dampak negatif seperti kesenjangan sosial, banyak pengangguran yang memang belum diberikan edukasi maupun tentang pemahaman tentang perubahan sosial ini. Dan positifnya mungkin banyak lah ya, sudah kita katakan dari segi kendaraan yang mobilisasi, sebelumnya beca, delman, sekarang udah ada mobil, motor, alat komunikasi seperti dulu surat kantor pos kan kita tahu, adanya handphone, ada lain sebagainya. Itu ada dua dampak lah,
dampak positif maupun negatif itu tidak bisa kita pungkiri lah seperti itu. Berarti udah banyak perubahan ya dari zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Oke. Mungkin yang selanjutnya ada faktor penghambat ya. Dari faktor penghambat proses perubahan sosial itu, apakah dari saudara Mukti bisa ketahui gitu, penjelasannya? Oke, kalau berbicara penghambat ya, kalau bicara penghambat daripada perubahan sosial, kita melihat daripada kehidupan masyarakat sendiri itu dari faktor-faktor penghambat daripada perubahan sosial itu yang pertama itu bisa melalui dari sistem pendidikan terlambat atau sistem pendidikan yang rendah. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang mempunyai pendidikan, mohon maaf ya, saya bukan merendahkan daripada status pendidikan seseorang, tapi orang yang pendidikannya rendah itu mempunyai pola pikir yang kolot. Mohon maaf ya, saya bukan mengatakan jelek, tapi orang yang berpendidikan rendah itu biasanya susah untuk menerima perubahan sosial, perubahan yang akan terjadi. Mereka lebih mempertahankan pola pikir sederhana, sehingga kenapa dikatakan penghambat proses perubahan sosial itu akan terjadi proses pola pikir yang sederhana tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita melihat daripada faktor penghambat daripada perubahan sosial itu, yang pertama itu biasanya masyarakat yang mempertahankan adat istiadat tradisional. Sudah dikatakan oleh Mas Didan tadi bahwasanya orang yang status sosialnya ataupun status kependudukannya berada di lingkup ruang yang mempertahankan adat istiadatnya itu biasanya susah untuk menerima perubahan sosial ya. Bisa dikatakan contohnya ada dari suku Baduy, terus dari Kalimantan, banyaklah dari suku-suku yang memang susah menerima daripada perubahan sosial. Kemudian kalau kita melihat daripada faktor perubahan sosial selanjutnya, bisa dikatakan daripada suatu kepentingan kelompok tersebut. Orang yang mempunyai kepentingan kelompok tersebut itu mereka akan mempertahankan kepentingannya. Mereka akan sangat susah sekali untuk menerima perubahan sosial tersebut. Nah, kalau yang saya ketahui, faktor penghambat perubahan sosial yang selanjutnya itu adalah bagaimana suatu kelompok atau masyarakat itu susah menerima budaya-budaya atau masuknya budaya asing ya. Kalau kita melihat daripada sosiohistoris masyarakat yang pola pikirnya seperti demikian, itu melihat daripada sistem penjajahan. Nah, orang-orang yang punya pola pikir seperti itu takutnya ketika ada budaya asing yang masuk ke lingkungan mereka itu takutnya ada suatu perubahan kesenjangan sosial ataupun kesenjangan politik dari segi ekonomi, politik, budaya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah secara umum dan secara generalnya yang bisa saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin untuk terakhir ya, saya akan menanyakan mengenai tadi yang sudah dijelaskan faktor penghambat itu salah satunya mungkin di zaman sekarang itu suku Baduy ya, yang susah gitu perubahan sosialnya, mungkin apalagi Baduy dalam gitu kan, itu yang saya ketahui juga susah dari nggak boleh pegang HP gitu, terus listrik juga masih pakai api lampu cempor gitu ya, lampu cempor gitu, bukan pakai lampu kayak gini gitu. Apakah itu untuk di zaman sekarang itu bisa nggak sih gitu cara buat merubah dari itu semua? Apa memang susah dari nenek moyangnya harus seperti itu? Oke. Kalau untuk merubah ya, kalau menurut saya itu tidak mungkin, dan memang itu adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk melestarikan budaya ya. Kalau baru itu sudah termasuk daripada warisan budaya. Kenapa saya katakan demikian? Itu memang secara peraturan memang tidak ada, tapi mereka itu akan tetap mempertahankan sistem mereka. Bagaimana mereka cara bertahan hidup? Mereka kan istilahnya bertani. Kalau berbicara pertanian, mereka tidak menggunakan sistem pertanian konvensional, tapi mereka bagaimana bertani dengan organik, dengan apa yang disediakan oleh alam. Mereka akan mempertahankan hal tersebut. Mereka bahkan mandi tidak pakai sabun, mereka gosok gigi tidak pakai pasta gigi, tapi mereka bagaimana mempertahankan budaya-budaya tersebut dari leluhurnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk merubah suatu kebiasaan ataupun adat istiadat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya itu tidak mungkin, dan oleh pemerintah pun ya itu sangat tidak dibolehkan untuk merubah perubahan daripada masyarakat tersebut. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Dari saudara Dan ada tambahan? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, perubahan sosialnya tidak serta
serta kita mengubah semua ruang lingkup yang memang harus kita ubah. Kita harus tahu batasan, histori, dan juga Ya. para leluhur yang memang apakah mungkin perubahan sosial ini bisa dilakukan atau tidak. Jadi jangan sampai dengan adanya suatu sistem maupun suatu kebijakan malah muncullah konflik-konflik yang akan terjadi Ya, seperti itu. sepakat. Ini tadi sih. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai faktor perubahan sosial ya. Terima kasih dari saudara-saudara atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk sedikit mengobrol dengan saya gitu.